Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan semua pekerjaan kita dalam satu hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu, Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami beroleh anugerah-Mu, kami beroleh kasih-Mu Tuhan, memberikan kami kesempatan dan waktu untuk menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan hari ini yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya firman-Mu boleh memberikan kami sukacita dan kekuatan yang baru. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober 2021, tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20, dikatakan demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Alaidang polalas rohamuna, ala naung guru dokmu akkatodii, on matahe halason hamu, naung tarsurat goarmuna di banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kembalinya ke-70 murid Tuhan Yesus dalam sukacita dan gembira. Setelah diutus berdua-dua untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat ke setiap kota dan ke setiap tempat. Ke-70 murid ini menerima tugas yang cukup berat. Mereka diutus ke tengah-tengah keadaan yang sulit dan penuh tantangan. Seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Ada 3 alasan para murid mengapa mereka bersukacita dan bergembira. Yang pertama, karena mereka beroleh kemenangan dalam peperangan rohani melawan roh-roh jahat. Setiap kemenangan yang mereka peroleh di dalam peperangan iman haruslah berpusat pada Kristus. Setiap kemenangan yang mereka peroleh dalam peperangan iman itu tidak lepas dari kuasa Tuhan
yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dilakukan oleh ke-70 murid tersebut. Sehingga dikatakan bahwa roh-roh jahat itu dapat mereka taklukkan, dapat mereka kalahkan. Sehingga hal itu jugalah yang dapat mendorong kita untuk lebih berani diutus oleh Tuhan. Sekalipun menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, karena kita di dalam kehidupan kita akan dimampukan untuk memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Ketika kita mau percaya dan ketika kita mau bersama dengan Tuhan. Yang kedua, karena murid-murid mengalami perlindungan dari Tuhan dan itu nyata mereka rasakan. Sebelum ke-70 murid itu diberangkatkan oleh Yesus, terlebih dahulu mereka dibekali dengan berbagai nasihat di dalam perjalanan, dan ketika memasuki sebuah rumah, serta diberi kuasa untuk menaklukkan roh-roh jahat, di mana roh-roh jahat itu digambarkan dengan ular dan kalajengking. Dan mereka juga diberi kuasa untuk menyembuhkan banyak orang di dalam nama Yesus. Sehingga kekuatan Tuhan mampu menghancurkan kekuatan musuh. Kuasa Tuhan yang menyertai para murid dalam melakukan tugas pengutusan itu, itulah juga yang mendorong kita untuk selalu percaya bahwa kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, Tuhan tetap menjamin kehidupan kita, sehingga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan ketika kita mau taat dan setia, serta bergantung hanya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar dalam melakukan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Yang ketiga, para murid bersukacita dan bergembira karena nama mereka terdaftar di surga. Yesus mengingatkan para murid bahwa dasar sukacita terbesar mereka adalah bahwa nama mereka terdaftar di surga. Hal itu diberikan kepada mereka bukan karena mereka sudah menaklukkan roh jahat dan memenangkan banyak kota, tetapi itu semua diberikan semata-mata karena belas kasih Tuhan yang dipercayakan kepada mereka untuk dikerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa sebuah prestasi melakukan kebaikan itu sangat perlu, sangat baik, tetapi prestasi kebaikan yang sudah kita lakukan bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi harus ditanggapi dengan ucapan syukur bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kita dilayakkan dan diberi kepercayaan untuk menerima dan melakukannya dalam hidup kita. Bukan juga supaya kita masuk surga ketika kita melakukan kebaikan atau ketika kita meraih sebuah prestasi. Karena Tuhanlah yang berhak untuk menentukan
Karena itu, berbahagialah jika nama kita terdaftar di surga. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini 7 Oktober 2021, Gereja HKBP telah berusia 160 tahun. Kita patut bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima melalui kedatangan Injil ke tanah Batak dan melalui perjuangan para misionaris terdahulu dan juga pendeta Dr. I.L. Nomensen, sehingga melalui Injil hidup kita boleh diterangi oleh firman Tuhan. Kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Untuk itu jangan lagi kita mau diperhamba oleh roh-roh yang menyesatkan, tetapi hiduplah dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, atas firman-Mu yang kami terima pada hari ini, yang mengajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini, supaya kami dapat bertekun setia dalam setiap pelayanan, setiap perbuatan baik, supaya kebahagiaan kami, sukacita kami, prestasi yang kami raih, kebaikan yang kami lakukan dalam hidup kami ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan kami membuat hidup kami menjadi sombong akan prestasi dan kebaikan, tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa semua itu kami peroleh dari Tuhan dan tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan juga kekuatan dan kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh semuanya itu dalam sukacita. Kami juga bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami, supaya kami pakai hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kehidupan keluarga yang sudah Tuhan berikan, supaya selalu hidup di dalam Tuhan. Supaya semua apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa di dalam doa kami pada saat ini, membawakan jemaat-Mu, membawakan gereja-Mu, bangsa dan negara kami ini, agar kiranya selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam selalu penyertaan Tuhan, ketika dalam mengambil sebuah keputusan, ketika melakukan sebuah pelayanan, kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memperbolehkan kami untuk merasakan kekuatan Injil dalam hidup kami, melalui para misionaris kami yang terdahulu, yang sudah memberitakan kabar sukacita, sehingga kami beroleh sukacita dan keselamatan daripada Tuhan. Kami beroleh sukacita melalui Tuhan perbolehkan gereja-Mu HKBP ada di tengah-tengah dunia ini sudah 160 tahun. Kiranya iman kami bertumbuh dengan kuat, dan kiranya juga gereja-Mu boleh semakin berkarya lagi dalam mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini, agar semua orang-orang boleh percaya hanya di dalam nama Tuhan dan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, hidup kami, pekerjaan kami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.